Jaksa menghadirkan ahli agama malah jadi bumerang bagi JPU dalam kasus Gus Nur ijazah palsu Jokowi. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada satu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Yang tadi sudah sebut juga. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus, orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sah? Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Bagus. Yang menuduh itu siapa? Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar Pak. Pak Yai, sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya itu jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya itu, Oh ya, kali ini jaksa yang menuduh mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan. Ahli agama yang dihadirkan jaksa dalam kasus Gus Nur ijazah palsu Jokowi malah berbalik jadi bumerang buat JPU. Dilansir portal islam.id. Kiai Haji Misbahul Munir, ahli agama yang dihadirkan jaksa penuntut umum atau JPU, mengungkap kaidah siapa yang menuduh harus membuktikan tuduhannya. Ketika diterapkan pada kasus Gus Nur dan Bambang Tri, ahli awalnya ingin mengelak atas kaidah yang disampaikannya karena berimplikasi jaksa yang harus membuktikan tuduhan menyebar berita bohong, menyebar kebencian dan sara menistakan agama. Kasus pidana ini telah mengubah kedudukan kasus ijazah palsu Jokowi. Jika sebelumnya, Bambang Tri harus membuktikan ijazah Jokowi palsu dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekarang jaksa yang harus membuktikan ijazah Jokowi asli untuk membuktikan dakwaan Bambang Tri bohong soal ijazah palsu Jokowi. Ahli meminta Gus Nur dan Bambang Tri tabayun dulu soal ijazah palsu Jokowi, tapi ternyata ahli tidak tabayun, menyimpulkan dan menuduh Gus Nur dan Bambang Tri menistakan agama. Ahli juga tidak tahu Bambang Tri memiliki bukti ijazah Jokowi palsu, sudah menggugat walau akhirnya dicabut karena ditangkap polisi. Simak debat seru pengacara Gus Nur, Bambang Tri dan ahli agama yang dihadirkan jaksa dalam tayangan video ini. Selain itu, bela penganiaya juru parkir. Pegawai Dinas Perhubungan Wajo dilarang bertugas. Kendaraan dinas ditarik. Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Muhammad Yunus diberi sanksi oleh kantornya. Yunus viral setelah membentak-bentak warga dan tidak melerai aksi anak anggota DPRD Wajo, Aan Saputra Wijaya, memukuli tukang parkir. Mengutip akun Instagram Kamera Peristiwa, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, Andi Hasanuddin, telah mengeluarkan sanksi ke Yunus. Melalui surat yang beredar di media sosial, Muhammad Yunus dilarang beraktivitas di lapangan. Kendaraan dinas yang digunakan juga diminta dikembalikan. Andi Hasanuddin geram melihat aksi bawahannya, apalagi terkesan ikut membela Aan Saputra Wijaya yang ternyata sepupu Muhammad Yunus. Adapun sanksi kepegawaiannya sudah kami usulkan dan selanjutnya menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, tegas Andi Hasanuddin Rabu 1 Februari 2023. Disinggung mengenai berapa lama larangan beraktivitas di lapangan, Andi Hasanuddin menuturkan jika sanksi yang diberikan kepada Muhammad Yunus tidak memiliki batas waktu. Iya, sampai batas waktu yang tidak ditentukan, tegasnya.
Sebelumnya, video aksi arogan Muhammad Yunus viral setelah ikut membantu sepupunya, Aan Saputra Wijaya, pelaku pemukulan terhadap tukang parkir Suwardi. Dalam video viral terlihat Yunus membentak perekam video yang dipastikan adalah manajemen dari toko MRDIY. Terlihat jelas perekam menjelaskan dengan baik masalah yang dilakukan Aan Saputra Wijaya kepada tukang parkir Suwardi. Namun dihentikan dengan teriakan dari Yunus. "Sudami, Sudami. Saya bilang Sudami," teriak Yunus. Lokasi pemukulan tukang parkir di depan toko MRDIY Sengkang, Jalan Andi Pagaru, Kelurahan Tedapu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terjadi Senin 30 Januari 2023. Pelaku pemukulan merupakan anak dari Zainuddin Al-Besaro, anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Partai Golkar. Pelaku bernama Aan Saputra Pratama. Dalam rekaman CCTV berdurasi 19 detik, awalnya korban mendorong mobil salah satu pengunjung karena mogok. Tidak lama kemudian, Aan Saputra Pratama datang langsung menendang dan memukul korban hingga terpental. Korban bernama Suwardi, warga Jalan H. Andi Ninong, Kelurahan Watalipu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Muhammad Yunus yang tidak melerai aksi pemukulan juru parkir oleh anak anggota DPRD Wajo, Aan Saputra Wijaya, ternyata memiliki hubungan keluarga. Diketahui Muhammad Yunus adalah sepupu dari Aan Saputra Wijaya, pelaku pemukulan terhadap tukang parkir bernama Suwardi. Dalam video viral terlihat Yunus membentak manajemen dari toko MRDIY. Perekam menjelaskan dengan baik masalah yang dilakukan Aan Saputra Wijaya kepada tukang parkir Suwardi, namun dihentikan dengan teriakan dari Yunus. Kerap buat konten TikTok, perwira tinggi Gadungan ditangkap polisi militer TNI AL. TNI Angkatan Laut menangkap seorang oknum perwira Gadungan, MM 73 tahun yang kerap membuat konten TikTok dengan menggunakan atribut TNI AL berpangkat Laksamana Pertama atau Laksma. MM ditangkap di depan kantor PNM Bonong Mekar, Cipendei, Bandung Barat, Selasa 31 Januari. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Danpus Pomal, Brigjen TNI Bar Ibade Wahyu Santoso menerangkan, pihaknya langsung melakukan penelusuran dan penyelidikan setelah mendapatkan informasi oknum Gadungan tersebut. Tim gabungan Satlitpam Puspomal, Tim Intel, dan Dislitpam Pom Lantamal 3 segera melaksanakan penelusuran dan penyelidikan secara sesama terhadap pelaku untuk mencegah terjadi tindakan yang dapat merugikan banyak pihak maupun citra TNI AL, dan diketahui bahwa tersangka bukanlah anggota TNI AL. Ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Rabu 1 Februari. Alhasil tim kemudian melakukan pencarian ke alamat Tarum Barat 3, B14 nomor 29, Jaba BK, Cikarang Barat pada Senin 30 Januari sekitar pukul 22.00 WIB. Berdasarkan penelusuran kendaraan yang digunakan pelaku, didapat informasi bahwa pelaku berada di daerah Cikalong, Kabupaten Purwakarta. Keesokan harinya, Selasa 31 Januari, tim gabungan berhasil menangkap pelaku yang sehari-hari bekerja sebagai wira swasta. Adapun motif pelaku mengaku sebagai anggota TNI AL berpangkat Laksma TNI adalah guna melancarkan aksi bejatnya menarik minat wanita. Pengakuannya sudah beberapa kali bertemu serta melakukan hubungan badan dengan 3 wanita berbeda. Setelah melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan, selanjutnya pelaku akan dilimpahkan ke pihak berwajib, yakni Mabes Polri, kata Ibade Wahyu. Dari pengakuan pelaku, Ibade Wahyu menyebut atribut yang dipakai mulai dari baju dan celana dinas PDH lengkap dengan pangkat Laksma TNI, brevet dan tanda jasa, KTP, handphone serta kalung tanda BIN dibeli di Pasar Senin, Jakarta Pusat. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melangsir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.